Shalom. Kita bersyukur hari ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tuntunan dan penyertaan Tuhan terus menyertai langkah-langkah kehidupan kita. Hari ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Hari ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu lah yang menjadi tuntunan dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Urapi dan layakkan hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan ini, begitu juga dengan kami semua yang akan membaca, mendengarkan dan merenungkannya. Berfirmanlah, kami sambut firman-Mu dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hari ini judul renungan kita adalah kejatuhan orang benar, ya. Kejatuhan orang benar. Ada pertanyaan, apakah memang orang benar itu bisa jatuh? Bisa, Saudara. Ada banyak contoh-contoh dalam Alkitab, orang-orang yang benar, orang-orang yang takut Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan. Bahkan orang yang dipilih Tuhan mengalami yang namanya kejatuhan. Jatuhan itu berbicara tentang apa? Keterpurukan. Kejatuhan itu berbicara tentang apa? Ya, berbicara juga tentang sakit penyakit, tentang penderitaan, tentang pergumulan hidup, begitu ya. Dan orang benar bisa mengalami itu, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Bukan hanya orang-orang yang di luar Tuhan. Orang benar saja bisa mengalami kejatuhan, apalagi orang yang di luar Tuhan. Tapi persoalannya atau bedanya adalah bagaimana akhir dari kejatuhan orang benar dan orang yang di luar Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Nah, orang benar adalah orang yang berkenan di mata Tuhan. Kita buka dulu ayatnya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, untuk kita renungkan hari ini dalam Mazmur pasalnya yang ke-37, ayatnya yang ke-23 dan 24. Demikian firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Nah, ini yang akan kita renungkan hari ini. Yang pertama, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Garis bawahi, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak. Jadi kalau orang benar itu jatuh, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tidak akan sampai tergeletak. Orang benar mengalami penderitaan, tidak akan selamanya menderita. Orang benar mengalami pergumulan hidup, pasti akan ada jalan keluarnya. Orang benar mengalami kesulitan-kesulitan, ya secara ekonomi mungkin juga jatuh, secara bisnis juga jatuh, tapi dia akan bangkit lagi, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kenapa? Ya karena ada Tuhan yang menopang, karena ada Tuhan yang memberikan kemampuan untuk bisa bangkit lagi. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kejatuhan orang benar itu bukan akhir dari segalanya. Orang benar bisa jatuh, ya tadi kita sudah renungkan itu. Tapi itu bukan akhir dari segalanya, ya. Itu bukan berarti selesai semua apa yang terjadi dalam hidupnya. Itu hanya salah satu babak dari kehidupan orang benar, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kalau memang itu Tuhan izinkan, ya. Dan kejatuhan orang benar itu, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tidak akan berujung pada kehancuran total, gitu ya. Artinya apa? Bisa jatuh, bisa, tapi nggak akan hancur selamanya, begitu. Nggak akan bisa bangkit lagi. Tidak, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Orang benar jatuh pasti bisa bangkit lagi. Seperti yang dikatakan dalam Amsal 24 ayat 15, ayat 16 berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jadi orang benar itu bisa jatuh berkali-kali. Kalau kita baru jatuh sekali, 2 kali, 3 kali, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, jangan putus asa.
Ayo semangat, ayo bergairah, ayo bangkit, ayo tetap percaya, ayo tetap berserah dan tetap mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena dia akan bangkit lagi, dia akan bisa semangat lagi. Kenapa Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan? Karena ada pengharapan di dalam Tuhan, ada keyakinan di dalam Tuhan, ada kepastian di dalam Tuhan. Jadi ketika jatuh, percaya pasti akan bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi. Dan penulis kitab Amsal menggambarkan 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Haleluya. Jadi kalau hari ini kita mengalami pergumulan dalam kehidupan kita yang seolah-olah tidak ada lagi jalan keluar, tidak ada lagi harapan, jangan berputus asa. Ada iman, itu yang menjadi modal kita untuk bisa bangkit lagi. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan membantu kita untuk bisa bangkit lagi. Yang berikut Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, yang terakhir Mika 7 ayat 8. Janganlah bersuka cita atas aku, hai musuhku, sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula, sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Yang terakhir renungan kita pada hari ini, Tuhan pakai kegagalan kita untuk pemulihan, ya. Tuhan pakai kegagalan kita untuk waktunya kita merefleksikan kehidupan kita ini, sehingga kita mulai menata kembali kehidupan kita yang mungkin Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ada memang hal-hal yang perlu kita koreksi, kita perlu perbaiki. Sekali lagi, kita ini di mata Tuhan orang benar. Kenapa? Karena kita percaya kepada Tuhan, ya. Seperti Abraham, kepercayaan Abraham kepada Tuhan itu Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran. Ya, begitu juga dengan kita. Kita percaya kepada Tuhan, itu Tuhan hitung sebagai kebenaran, dan kita adalah orang-orang benar. Tapi orang-orang benar, sekali lagi, Tuhan izinkan bisa mengalami pergumulan, Tuhan izinkan bisa mengalami masa-masa sulit, Tuhan izinkan bisa mengalami sakit penyakit dan kegagalan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Tapi ingat, tidak selamanya kita akan jatuh, begitu ya. Kita harus bangkit, dan kejatuhan dan kegagalan orang benar itu kiranya menjadi momentum untuk kita, ya, berefleksi. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita perbaiki dari kehidupan kita, dan itulah saatnya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Dan kejatuhan orang benar atau kegagalan orang benar menjadi momentum yang tepat untuk kita mengalami pemulihan, untuk kita bisa sungguh-sungguh mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, biarlah seluruh hidup kita serahkan kepada Tuhan. Tuhanlah yang menuntun langkah hidup kita, Tuhanlah yang memimpin perjalanan kita, dan kita percaya bahwa pada ujungnya nanti sesuatu yang indah yang Tuhan sediakan bagi kita yang terus percaya dan berharap kepada Tuhan, yang terus setia mengikuti jejak langkah kaki Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk renungan firman yang kami telah baca dan kami telah dengarkan. Kami mau terus percaya kepadamu, seperti kata firman-Mu bahwa Engkaulah yang menuntun langkah kami. Engkaulah yang terus ada bersama dengan kami. Bahkan ketika kami jatuh, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Dan kalau kami mengalami kejatuhan yang berulang-ulang, bukan berarti tidak ada harapan. Kami percaya kepadamu bahwa sekalipun kami 7 kali jatuh, tapi kami akan bangkit lagi dan bangkit lagi, Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Ada jalan keluar untuk setiap pergumulan mereka. Apapun yang menjadi doa dan harapan mereka, hamba berdoa Tuhan yang akan mengabulkan
setiap doa dan harapan mereka. Terima kasih Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang dalam pergumulan berat ada jalan keluar di dalam Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami, dan kami mau terus mengikuti jejak langkah kaki Tuhan, dan kami percaya kami tidak akan tersesat karena kami terus mengikuti Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.